Shalom jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Ketika kembali hari ini kita mendapat kesempatan untuk masuk di dalam ibadah temu doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh datang menyembah, memuji Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Betapa Engkau sungguh begitu mengasihi kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa, suka dan duka mungkin silih berganti dalam hidup kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Topangan kasih karunia-Mu selalu ada untuk kami di dalam waktu-waktu yang kami jalani. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di hadapan-Mu kami merendahkan diri, memuji, memuliakan, menyembah Engkau, menyatakan syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika kembali kami boleh ada di dalam ibadah temu doa ini. Karena itu juga Tuhan kami memohon, berkuasalah atas hati pikiran kami. Di tempat di mana kami mengikuti ibadah ini, Engkau yang berkuasa Tuhan. Untuk kami sungguh boleh secara sadar kami mau terfokus pada Tuhan, pada ibadah ini untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Pimpinlah semua kami Tuhan. Dan biarlah semuanya ini pun menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Kami bawa syukur kami ini kepadamu ya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Kebaikannya, kesetiaannya selalu ada untuk setiap kita, anak-anaknya. Mari saudara mengawali akan temu doa kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian Tuhan Alfa dan Omega. Mari dengan bersukacita, dengan hati yang penuh syukur, kita nyatakan kemudian pujian ini. Kau Tuhan, Alfa dan Omega. Kau Tuhan Alfa dan Omega. Kau dulu, sekarang dan selamanya. Namamu yang berkuasa, menara perlindungan. Darimu ku dapat harapan baru. Alfa dan Omega. Firman-Mu mengubah segalanya. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan berkuasa. Dengan kuat-Mu ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa di dalam-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan Alfa dan Omega. Dahulu, sekarang dan selamanya. Nama-Mu yang berkuasa, menara perlindungan. Darimu ku dapat
harapan baru. Kau Tuhan Alfa dan Omega, firman-Mu mengubah segalanya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan berkuasa. Dengan kuat-Mu ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa. Ku angkat suara, Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan berkuasa. Dengan kuat-Mu ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa di dalam-Mu. mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh Dia adalah Allah kita yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk di dalam doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita sadari, apa yang kita mengerti tentang doa? Saudara, secara sederhana bagi saya, doa itu berbicara tentang iman kita kepada Tuhan. Di mana di situ ada pengharapan demi pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita menyatakan kita tidak sanggup, kita tidak mampu, tetapi dengan Tuhan kita akan melewati, menjalani apapun itu yang mungkin kita anggap kita tidak sanggup. Mari saat ini mempersiapkan hati kita untuk berdoa, membawa iman kita untuk lebih lagi sungguh menyadari betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia sanggup menolong kita. Mari kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil sikap hati untuk berdoa dengan beberapa pokok doa yang ada.
Mari yang wanita, mari kita berdoa untuk kondisi cuaca ekstrim di negara Indonesia kita ini. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik. Dan bagi daerah dengan curah hujan yang tinggi, Tuhan tolong agar pemerintah cepat tanggap sehingga kemudian banjir tidak terjadi di daerah tersebut. Kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, untuk daerah-daerah, untuk dapat segera melakukan berbagai upaya yang dilakukan untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. Untuk yang pria, mari berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kita ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong setiap proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang membantu stimulasi perekonomian yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan hati bijaksana, hikmat dalam segala pertimbangan yang ada. Mari bersama-sama kita buka suara. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa. Tuhan, hamba mau berdoa kembali untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan, di dalam kondisi pandemi yang sangat berimbas pada kemudian kondisi ekonomi bangsa ini. Tuhan, kami memohon, hamba memohon Tuhan kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang baik di dalam pemandangan. Tolong bangsa kami ini Tuhan, di dalam perekonomian yang ada. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati ketika mereka mengambil keputusan, kebijakan untuk mengangkat perekonomian bangsa ini. Engkau Tuhan kiranya yang menolong, memberkati, sehingga ya Tuhan sungguh di dalam anugerah-Mu, kedaulatan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, melalui orang-orang yang sudah Engkau pilih ini duduk di pemerintahan, perekonomian bangsa kami boleh kemudian terangkat kembali. Tuhan tolong, bahkan sampai di daerah-daerah, kepala-kepala daerah, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kembali yang pria, mari berdoa untuk komitmen yang sudah dibuat pada bulan keluarga, pada bulan Oktober yang lalu. Berdoa untuk kita sebagai suami atau anak untuk bisa kembali mengingat peran dan tanggung jawab di dalam keluarga. Sebagai suami untuk dapat memimpin keluarga dengan benar. Sebagai kepala keluarga dapat memimpin keluarga dengan baik. Dan anak-anak pun bisa belajar untuk bisa menghormati orang tua. Untuk yang wanita, berdoalah untuk komitmen dalam bulan keluarga pada bulan Oktober yang lalu. Berdoa untuk para istri atau anak untuk bisa kembali mengingat peran dan tugas dalam keluarga. Istri sebagai penolong, sebagai pendukung dari suami, pengurus keluarga, sehingga dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Dan anak-anak pun bisa belajar untuk menghormati orang tua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa, hamba berdoa Tuhan. Terima kasih. Kami baru saja melewati bulan Oktober bagi gereja kami sebagai bulan keluarga. Dan ada pembelajaran-pembelajaran yang sangat indah, yang sangat baik ya Tuhan. Bagi kami, sebagai keluarga, sebagai suami terlebih. Tuhan tolong, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk berjuang di hadapan Tuhan dan bagi keluarga kami. Bagaimana kami menjadi suami yang baik, jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang sungguh berusaha terutama membawa keluarga memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan tolong, mulai dari kami menunjukkan keteladanan hidup, hubungan relasi kami dengan Tuhan boleh dilihat oleh seluruh keluarga. Kami boleh meletakkan firman Tuhan selalu menjadi dasar dalam setiap
kami di hadapan perjalanan Tuhan. hidup yang Sebab kemudian kami rindu dilakukan. keluarga kami menjadi Tuhan, keluarga yang tolong berkenan di hati Engkau Tuhan. berkati semua Keluarga keluarga-keluarga yang ada yang Tuhan. memuliakan Para nama pemimpin-pemimpin Tuhan. keluarga, Hati para mereka, bapak-bapak, Tuhan. suami-suami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima Engkau kasih. memberkati Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Biar Terima kasih. anak-anak terus boleh belajar sampai mereka dewasa, Ya Tuhan. menghormati, mengasihi orang tua dengan Ya sepenuh Tuhan hati. Yesus. Terima kasih Terima Bapa. kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kembali kita berdoa. Mari saudara kita berdoa untuk saudara seiman kita saat ini yang kita tahu sedang mengalami kelemahan tubuh di rumah atau mungkin di rumah sakit, sedang dirawat. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong di dalam proses kesembuhan yang sedang dikerjakan. Biarlah Tuhan yang memberkati iman dari saudara-saudara kita ini semakin kuat, iman dari keluarga yang bergumul, yang berusaha untuk kemudian merawat. Biar mereka terus boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk para dokter, para perawat yang menangani. Biarlah mereka diberikan hikmat, kekuatan, kepintaran untuk memberikan pengobatan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Ketika mereka saat ini harus kemudian terbaring di tempat tidur, baik mungkin di rumah atau mungkin di rumah sakit karena kondisi sakit, kami dari tempat masing-masing kami berdoa untuk mereka Tuhan dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan kami mau berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga lebih dari itu, kami mau berdoa untuk iman mereka. Tambahkan iman mereka. Biarlah iman mereka bertumbuh bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun saat ini Tuhan. Untuk mereka tetap boleh mengalami Tuhan damai sejahtera Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan pasti memberkati dan menolong mereka. Tuhan, Engkau memberkati semua perawatan yang dilakukan. Para dokter, para perawat, Tuhan, anggota keluarga yang merawat dengan cara mereka, Tuhan berkati. Agar mereka terus dalam topangan kasih Tuhan, sehingga perawatan, pengobatan yang dikerjakan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan untuk segala hal yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Apapun yang meresahkan kita, membuat kita gelisah, membuat kita tidak tenang. Apapun yang saat ini sedang kita harapkan, cita-cita kita, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, terlebih dalam kondisi pandemi yang masih harus kita hadapi. Mari kita berdoa pada Tuhan.
bagi kita pribadi, keluarga kita, atau siapapun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan merendahkan diri kami di hadapan, dengarkanlah doa-doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu. Dan kami tetap memohon kasih karunia-Mu, bukan hanya bagi kami pribadi, tapi bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini, karena pandemi yang masih harus kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa semua doa-doa kami ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teguhkan dan kuatkan hati serta pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mencari Tuhan karena hanya di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran firman-Nya kita boleh mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera yang sejati. Mari sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami
butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat sore saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan sekalipun masih dalam bentuk online. Saudara, marilah kita bersyukur karena ketika kita masih mampu datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan anugerah bagi setiap kita untuk terus mengalami kehidupan dalam pimpinan Tuhan. Dan kita menikmatinya karena ada banyak sekali orang di luar sana saudara. Untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan saja sangat sulit. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali datang dan bersekutu bersama dengan jemaat yang lainnya, sekalipun mungkin dalam waktu yang berbeda, mungkin di tempat dan ruang yang berbeda, tetapi Tuhan persatukan kami di dalam satu hati yang sama di dalam hati Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menolong kami, menuntun kami, untuk kami boleh hidup dalam kehidupan ini, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari hari ini kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi setiap kita, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengan teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan tentang pertumbuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, setiap kita pasti menyukai dan mengharapkan yang namanya pertumbuhan. Setiap kita pasti menyukai dan menginginkan pertumbuhan, saudara. Bayangkan kalau kita misalnya memiliki anak atau kita melihat anak kita mendapatkan dianugerahi seorang anak, artinya kita mendapatkan seorang cucu, saudara. Tentu kita tidak mengharapkan anak ini terus ada dalam keadaan yang imut seperti itu bertahun-tahun, bukan? Meskipun semakin bertambah besar, pergumulannya juga semakin besar. Kenakalannya juga semakin bertambah. Tapi kita mengharapkan pertumbuhan itu terjadi. Begitu juga dengan apapun yang kita miliki, baik itu hewan ataupun tumbuhan, kita mengharapkan semuanya itu mengalami pertumbuhan. Saudara, di dalam Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa pertumbuhan itu seharusnya tidak hanya terjadi pada aspek materi saja. Pertumbuhan dalam diri kita. Pertumbuhan itu juga harusnya terjadi pada aspek non-materi, non-fisik. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan juga jelas mengajarkan manusia itu terdiri tidak hanya dari tubuh fisik saja, dari materi saja. Melainkan juga ada aspek non-materi. Beberapa bagian Alkitab membedakan antara jiwa dan roh, tetapi beberapa bagian Alkitab ada yang juga menyebutkan ini dengan pengertian yang sama. Dan ada pengertian yang menyebutkan aspek non-materi ini bisa jadi ada dua maksudnya. Jadi unsur manusia ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi beberapa ada yang menyebutkan hanya ada 2, yaitu tubuh dan roh.
Tapi di samping itu saudara kita memahami Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa ada aspek materi dan aspek non materi. Nah kita memahami di dalam perjalanan hidup kita saudara. Aspek yang non materi ini membawa kita bertumbuh dari sisi mental, dari sisi kedewasaan, dari sisi kejiwaan dan lain sebagainya. Orang yang bertumbuh dalam aspek non fisiknya adalah orang yang bertumbuh semakin dewasa. Orang yang semakin bertumbuh mengerti hal yang baik dan yang berguna. Orang yang bertumbuh semakin mengenal Tuhan dari sisi aspek rohani. Orang yang bertumbuh semakin peka memahami kehendak Tuhan. Dan orang yang bertumbuh di dalam kedewasaannya di kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan berkata kepada kita tentang pertumbuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 ini dibungkus di dalam konteks di mana Paulus sedang mengajarkan kepada jemaatnya agar jemaat Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Pasal 4 ayat yang pertama. Panggilan apa saudara? Kita jelas memahami bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini mengingatkan setiap orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah ditebus hidupnya, yang sudah diampuni dosanya dan tidak dihukum. Dikatakan untuk dapat berjalan di dalam kehidupan ini berpadanan dengan panggilan itu. Nah saudara, memang Efesus pasal 4 ini berbicara banyak tentang kehidupan dalam komunitas sebagai jemaat Tuhan yang semakin bertumbuh bersama dengan pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada bagian ini saudara, kita akan fokus untuk melihat apa dan bagaimana pertumbuhan itu sesungguhnya diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, tentu kita pernah melihat kadangkala ada orang-orang yang non-Kristen itu hidupnya jauh lebih baik daripada orang Kristen. Kadang-kala bahkan kita melihat ada orang-orang yang melayani Tuhan di gereja. Itu kelakuannya 180 derajat. Antara di gereja dengan di rumah. Lalu bagaimana saudara kita melihat hal-hal seperti ini? Kalau saya melihat saudara, orang yang bisa hidup dualisme seperti itu. Di gereja bisa terlihat begitu sangat saleh. Tetapi di rumah, di tempat dia bekerja, di lingkungan masyarakat, dia tidak menjadi berkat. Saya melihat hal seperti itu bukanlah pertumbuhan yang diharapkan terjadi dalam diri seseorang. Saudara, kita tidak membicarakan tentang keselamatan di sini. Keselamatan, tetaplah keselamatan. Sekali selamat, maka itu dijamin oleh Allah dan dimateraikan di dalam Roh Kudus. Tapi tentang pertumbuhan, seringkali kita melihat ada banyak kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan orang Kristen, bahkan mungkin juga kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini kita melihat ada banyak sekali kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Ada beberapa artikel menyebutkan kejahatan yang marak di situasi pandemi ini adalah hoaks dan perampokan. Di koran Tempo juga menyebutkan perampokan, pemerkosaan, penggelapan, narkoba itu menjadi hal-hal yang meresahkan belakangan ini. KDRT juga termasuk saudara. Seiring dengan stresnya menjalani kehidupan di masa pandemi ini.
membawa pulang masalah. Bahkan mungkin tidak hanya istri, tetapi juga anak-anak yang menjadi korban daripada kekerasan orang tuanya. Bulian mungkin dari orang tuanya. Media sosial juga memperparah situasi, saudara. Sebuah artikel menyebutkan media sosial itu menjadi ruang pelarian dari pandemi. Saudara, TikTok saat ini menjadi kegemaran orang-orang di masa-masa sekarang. Tapi apakah saudara tahu konten-konten yang ditampilkan dari TikTok? Saudara, TikTok begitu sangat bebas. Saya terkejut, saudara, ketika saya melihat konten-konten tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual, itu diumbar sedemikian rupa di TikTok. Saudara, bayangkan kalau seandainya yang punya akun itu adalah anak kita. Underage, 10 tahun ke bawah, kita tidak tahu. Dan ternyata nilai-nilai seperti itu yang tertanam dalam anak-anak kita. Ini survei sebelum pandemi, saudara. Mungkin setelah pandemi bisa lebih parah. Saya pelayanan di remaja. Saya berusaha ingin tahu apa yang terjadi dalam kehidupan anak remaja. Ini cuma survei. Tapi kalau kita mendalami situasi dan keadaannya, saudara percayalah, situasinya bisa lebih parah. Remaja Kristen di Indonesia itu dikatakan jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Ada 2 dari 5 di antara mereka belum tentu seminggu sekali mengambil waktu untuk membaca Alkitab. 2 dari 5 belum tentu seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa, hanya seminggu sekali loh saudara. 5 di antara anak remaja mungkin hanya 2 di antaranya. Itu pun belum tentu untuk membangun disiplin rohani. Belum lagi berbicara tentang pornografi, alkohol, seks bebas. Dan apalagi diperparah di situasi pandemi ini. Ini sebelum pandemi, saudara. Udah mulai banyak anak-anak, remaja dan pemuda yang meninggalkan ibadah mereka. Lalu ngapain? Di rumah saja. Santai-santai atau mungkin mereka pergi jalan-jalan bersama dengan teman mereka. Tanpa merasa bersalah. Tidak datang beribadah di gereja. Dan di situasi pandemi lebih parah lagi. Mereka yang sudah berusaha ingin duduk ibadah itu sangat merasa kesulitan. Dan mereka jujur bahwa mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, faktanya Tuhan mengharapkan kita bertumbuh. Tapi ternyata situasinya tidak semudah yang kita berpikir untuk tetap mengalami pertumbuhan. Faktanya saudara, kita seringkali mengalami gatot, gagal total. Kita tahu apa yang benar tapi kita tidak melakukannya. Kita diharapkan jauh dari dosa. Kita diharapkan tetap setia di dalam membangun disiplin rohani karena kita tahu ketika kita melalaikannya, kita akan dibawa dalam berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan. Tapi faktanya, tahu apa yang benar, belum tentu kita mampu untuk melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Orang yang berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih bertumbuhlah dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kira-kira seperti itulah yang dikatakan firman Tuhan secara pribadi untuk kita. Nah saudara, untuk kita lebih mengerti lagi perasaan, rasa dari ayat ini. Saya mengajak kita untuk kita membongkar kata demi kata yang penting dari firman Tuhan ini. Saudara, saya memberikan warna yang berbeda-beda untuk setiap kata atau frasa. Karena ada makna yang perlu kita dalami dari kata atau frasa demi frasa di Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 ini. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kita saudara dikatakan orang-orang yang mengenal Tuhan dan menerima kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran itu artinya apa sih saudara? Kebenaran memang artinya itu adalah firman Tuhan. Tetapi saudara, pemaknaan yang lebih tajam lagi
membawa kita untuk mengerti bahwa arti dari kebenaran itu adalah berbeda dengan ketidakbenaran. Oh iya jelas lah. Kebenaran kok sama ketidakbenaran. Kebenaran yang berbeda dengan ketidakbenaran. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan apa itu kebenaran dan ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, kita itu sudah sering sekali mendapatkan berita hoaks. Bahkan kadang-kala kita sudah tidak bisa membedakan mana yang hoaks, mana yang tidak hoaks. Karena keluarga kita, partner kita, saudara kita, rekan kita itu bisa membagikan berita yang seolah-olah itu benar karena klarifikasinya dari orang terdekat kita sendiri. Tapi ternyata setelah didalami itu hoaks. Nah saudara, kita harus mengerti sekali bahwa ada banyak situasi dalam hidup ini di mana orang berkata bahwa yang dia pegang itu adalah kebenaran. Tapi pada kenyataannya itu bukan kebenaran. Dan dalam bahasa sehari-hari kita mungkin bisa menyebutnya sebagai hoaks. Ada banyak orang yang digerakkan hidupnya berarti oleh ketidakbenaran. Ada banyak orang yang hidupnya, nilai-nilainya dibangun berarti di atas ketidakbenaran. Saudara, kenapa kita bisa meyakini bahwa firman Tuhan adalah kebenaran? Bahwa iman kita adalah kebenaran? Karena kebenaran itu harus memiliki, apalagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Maka kebenaran yang membangun iman kita ini harus memiliki 4 kualifikasi kualitatif. Apa itu? Yang pertama, sifatnya tidak berubah. Yang kedua, asli. Yang ketiga, bersifat sesuai fakta. Dan yang keempat, sifatnya kekal. Tidak berubah, asli, sesuai fakta, dan bersifat kekal. Ini firman Tuhan kita, saudara. Karena itu firman Tuhan katakan, bersyukurlah kita hidup karena kita memiliki kebenaran. Dari kebenaran ini kita dibangun. Dari kebenaran ini ada banyak kenyataan dalam kehidupan di dunia ini mampu untuk kita jalani dengan dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara berbicara tentang filsafat, Amsal, pengkhotbah. Itu merupakan kajian-kajian filsafat yang sangat dalam. Berbicara tentang antropologi manusia, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berisi semua kebenaran. Saudara, semua kebenaran yang bertentangan dengan Alkitab, kita harus bisa katakan itu bukan kebenaran. Tapi juga ada saudara, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak disampaikan di Alkitab. Tapi bisa berjalan beriringan bersama dengan Alkitab. Maka kita bisa menyebutnya itu adalah perluasan dari kebenaran yang sebelumnya telah kita terima di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, orang yang punya kebenaran dikatakan berpegang teguhlah di dalam kebenaran dan selanjutnya di dalam kasih. Nah saudara, memang Efesus pasal 4 ini berbicara banyak tentang hidup melayani. Di tengah-tengah komunitas kita sudah dalam Kristus, dalam satu baptisan yang sama. Marilah kita bertumbuh, marilah kita saling memperlengkapi kehidupan kita satu dengan yang lainnya, saling melayani. Saudara, hidup di dalam kasih itu adalah karakter orang Kristen. Kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita hidup untuk saling melayani. Ada orang yang berkata, kok bisa orang di luar sana itu demi membela kebenarannya mereka melakukan tindakan yang anarkis. Saudara, itu bukan ciri dan karakter kita. Sebutkan satu aja ayat dalam firman Tuhan yang menyebutkan pertahankan imanmu, pertahankan agamamu dengan cara yang anarkis. Tidak ada, saudara. Tapi terus menerus ciri dan karakter kasih itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kasih kita menjalani kehidupan ini dengan penuh belas kasihan. Kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak menuduh, kita tidak membuli orang. Melainkan hidup kita terus senantiasa menghadirkan kasih kepada sekitar kita.
Yang ketiga saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 berkata, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Saudara dulu waktu sekolah minggu ketika membaca ayat ini bertumbuh dalam segala hal. Saya membayangkan pertumbuhan itu saudara. Maksudnya ini tentang pertumbuhannya. Pertumbuhan seorang Kristen itu seperti pertumbuhan manusia. Jadi semakin bertumbuh besar begitu. Tapi setelah saya menjadi seorang pemuda, dewasa, saya kayak melihat ternyata realitanya tidak seindah seperti yang saya pikirkan saudara. Kalau bertumbuh dalam segala hal itu artinya juga bisa melebar kemana-mana. Saya tidak menginginkan pertumbuhan yang seperti itu saudara. Tapi maksud dari bertumbuh dalam segala hal tentu ini bukan seperti pertumbuhan fisik. Bertumbuh dalam segala hal, orang yang hidup di dalam Tuhan diharapkan bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh di semua area bidang kehidupan saudara. Jadi tidak bisa seperti yang di awal tadi saya sudah sempat singgung. Di gereja terlihat baik tetapi ternyata di rumah tidak baik. Di gereja terlihat melayani Tuhan. Tetapi di tempat pekerjaan tidak bisa melayani sesama. Di gereja bisa menyatakan bahwa hidupnya begitu sangat saleh. Tetapi di masyarakat kesalehan itu tidak mampu diwujudkan. Saudara, bertumbuh dalam segala hal artinya kita sungguh-sungguh menghidupi kehidupan di dalam Kristus. Dimanapun kita menikmati kehidupan di dalam Allah. Dan kita terus menunjukkan pertumbuhan kita. Bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh dalam segala hal juga maksudnya adalah kita punya kesediaan untuk selalu rindu melayani. Memberi hidup bagi Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan. Karena kita sudah menikmati itu di dalam kehidupan kita. Orang yang berpegang pada kebenaran di dalam kasih, di mana kita melihat dan merasakan kasih itu di dalam pribadi Allah sendiri kepada kita. Diharapkan juga untuk terus kemudian bisa bertumbuh dalam segala hal. Yang terakhir, tetapi yang terpenting saudara. Di dalam kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Saudara, mengapa saya katakan ini yang terpenting? Saudara, kenapa saya katakan ini yang terpenting? Saudara, mungkin kita bisa menjadi orang yang baik dalam dunia ini. Tapi kebaikan kita tanpa Kristus tidak punya arti apa-apa, saudara. Mungkin kita bisa menikmati kehidupan orang-orang sekitar kita yang berbela rasa, berbelas kasihan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi tindakan moral yang baik tidak mendatangkan keselamatan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan di dalam pertumbuhannya akan melayani Tuhan di seluruh hidupnya. Karena dia tahu kemana arah hidupnya. Kita bertumbuh. Itu adalah ke arah Dia. Tanpa pertumbuhan ke arah Kristus, kita hanya akan menjadi orang baik di dunia ini tanpa keselamatan. Ingat saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi hanya perbuatan baik yang dilakukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan. Saudara, saya rasa ada 3 tipe pendengar dari perenungan firman Tuhan malam hari ini. Tipe yang pertama adalah orang yang menyimpan keterikatan dengan dosa. Tipe yang kedua adalah orang yang mengalami kekeringan rohani. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang sudah berjuang setia. Saudara, ada tantangan, ada kesulitan di masing-masing tipe pendengar seperti ini. Saudara, pada malam hari ini untuk setiap kita yang masih menyimpan keterikatan dengan dosa. Saya mau katakan, tidak ada waktu yang terlambat bagi kita untuk memohon ampun kepada Tuhan.
Saudara, jangan biarkan sukacita dan damai sejahtera kita sebagai anak-anak Allah direnggut oleh buah kedagingan. Tidak ada kata terlambat, saudara. Datanglah sekarang kepada Tuhan, bertobatlah, mohon ampun. Dan teruslah bertumbuh. Untuk saudara dan sahabat yang ada dalam tipe yang kedua, yang mengalami kekeringan rohani, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus begitu sangat mencintai saudara. Saudara tahu kan apa arti dari mencintai? Orang yang mencintai, sungguh-sungguh mencintai, rela melakukan apapun demi yang dicintainya. Demikianlah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, saudara. Tuhan rela mengorbankan dirinya demi menebus kehidupan kita. Saudara, sedemikianlah Allah sangat mengasihi kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah, hiduplah dalam cinta kasih itu. Temukanlah cinta kasih itu. Dan teruslah bertumbuh. Untuk tipe yang ketiga, saudara sudah setia kepada Tuhan. Saudara sudah berjuang dalam kehidupan saudara untuk taat dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bangga dengan saudara. Kalau ada kesulitan demi kesulitan yang mencoba menghalangi langkah saudara, anggap itu sebagai ujian yang mendewasakan saudara. Tuhan bangga dengan saudara. Teruslah setia kepada Tuhan. Dan teruslah bertumbuh. Saudara, secara sederhana ada dua cara untuk kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Setia dalam disiplin rohani, waktu teduh kita, doa kita, baca firman kita, ibadah kita. Setialah saudara, sehingga kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang kedua, milikilah komunitas rohani. Sehingga kita bisa saling mengasah, saling berbagi, saling mengingatkan. Dan bertumbuh bersama di sana. Saudara, mari kita menjadi murid Kristus yang bertumbuh di dalam kebenaran ke arah Dia, Yesus yang adalah kepala. Sehingga kita sungguh boleh menjadi murid-murid Kristus yang menikmati kepuasan hidup di dalam Kristus ini. Sebab kita tidak stagnan dalam perjalanan hidup kita atau bahkan mengalami kemunduran, tetapi terus bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan memberkati setiap kita dan kiranya Allah terus menolong kita untuk kita bertumbuh di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan panggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Engkau harapkan bagi setiap kami ya Tuhan untuk kami hidup berpadanan dengan panggilan itu. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar sungguh dalam perjalanan hidup ini kami boleh menikmati kepuasan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami pertumbuhan dari hari ke hari dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika kami nanti sampai di tujuan kami. Kami boleh bersyukur karena kami boleh menjalani kehidupan ini. Dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Tuhan kehendaki bagi kami, anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Kami butuh pertolongan pimpinan Tuhan untuk mengalami pertumbuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertumbuh di dalam kasih sehati sepiki. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita bersama-sama untuk bergabung bersama dengan kami di dalam Caring Community yang akan diadakan pada hari Rabu 25 November pukul 18.30 melalui Google Meet. Saya rindu kita semua untuk bisa sama-sama bergabung, kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, sama-sama memberikan kesaksian, sama-sama berdoa di dalam komunitas yang ada.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung bersama kami dan silakan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung bersama kami dan kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.